Bapak, Ibu guru dan teman-teman serta suster, saya punya sebuah cerita ilustrasi sebelum memulai khotbah. Ada seorang remaja bernama Joko yang baru saja memasuki fase pergaulan atau bahasa sekarang disebut nongkrong. Nongkrong bukanlah rutinitas dia sebelumnya, namun karena mengikuti perkembangan zaman, Joko mulai membiasakan dirinya. Namun Joko mempunyai sifat yang tidak baik. Ia berteman melihat dari materi. Jadi Joko pernah berteman dengan si A dan tidak lama kemudian ketika dia sudah tahu latar belakang si A, Joko mulai menjauhi si A. Hal tersebut berlanjut dengan teman-teman yang lainnya B dan C. Joko belum sadar jika hal tersebut salah dan akhirnya setelah hampir semua teman-temannya menjauhi Joko, Joko akhirnya sadar bahwa tidak semua pertemanan harus memandang materi. Dan tidak semua pertemuan, tidak semua tentang materi. Yang terpenting adalah waktu dan kebersamaan. Jadi, kita diajarkan dari sebuah ilustrasi ini, kita harus belajar rasa cukup. Oke, saya akan lanjut ke isi khotbahnya. Saya akan membacakan khotbah kita hari ini yang saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai ayat 10. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, sidera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang mau kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa yang dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus? Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Oke, kali ini saya akan membawakan khotbah dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10 yang bertemakan belajar rasa cukup. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak mencintai uang dalam jumlah banyak dan kekayaan melimpah? Semua orang mencintai hal tersebut. Namun, jika kita terus-terusan mencintai hal tersebut secara berlebihan, maka kita tidak akan mengerti akan rasa cukup. Apakah saudara pernah lihat orang-orang kaya yang di luar sana berhenti cari uang? Tidak. Yang saya pernah lihat, orang kaya hanya ingin kaya lagi dan lagi, dan mereka bisa menghalalkan dengan segala cara. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak serakah dan mengerti rasa cukup. Lalu saya memberitahu pada kita semua bahwa tidak semua masalah itu berasal dari Tuhan. Namun, seringkali kita terjebak dalam pergumulan hidup karena ulah kita sendiri. Jika manusia tidak serakah, dia nggak akan susah. Masalahnya, karena keserakahanlah yang membuat manusia merasa tidak cukup. Saya kasih tahu pada saudara, kebutuhan pokok manusia itu cuma 5. Kesehatan, makanan, pakaian, rumah tinggal, pekerjaan, atau pendidikan. Saat Anda punya 5 ini, Anda seharusnya sudah bersyukur. Kalau Anda sudah punya 5 itu, tapi Anda tidak bersyukur, kurang ajar namanya. Apa yang membuat Anda atau kita semua tidak bersyukur dan merasa tidak diberkati? Keserakahan tadilah, saudara. Lalu menilai diberkati itu hanya dengan sebuah angka. Dengan contohnya, gaji kamu berapa?
10 juta. Oh, pegawai. Gaji kamu berapa? 100 juta. Wow, diberkati Tuhan. Heran sekali, banyak orang Kristen yang selalu memakai angka untuk menjelaskan arti diberkati. Kalau belum mencapai angka semaksimal mereka, mereka tak menganggap itu semua mereka diberkati. Saya beritahu kepada saudara, hartamu tak dibawa mati. Anda hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi, janganlah hanya bekerja keras untuk mengejar semua yang ingin Anda miliki. Dan janganlah serakah. Namun, marilah kita bersama-sama untuk belajar merasa cukup atas berkat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengertilah rasa cukup, yaitu seberapa mampu yang bisa kita nikmati dan kita bagi terhadap saudara kita. Saya berdoa kepada kita semua agar kita diberikan Tuhan berkat dan kita dijauhkan dari keserakahan dan diberi rasa cukup bagi kehidupan kita masing-masing. Oke, dan Bapak Ibu Guru serta suster sekalian, selesai sudah khotbah saya pada hari ini. Marilah kita berdoa supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya akan memimpin secara Kristen. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu, memberkati kami, agar kami mengerti dan kami diajarkan di khotbah tadi tentang belajar rasa cukup. Semoga kami diberi rasa cukup dan dijauhkan dari keserakahan. Terima kasih Tuhan, amin. Sekian sudah khotbah dari saya. Terima kasih. Shalom.